lebih baik mencegah daripada mengobati. Semboyan ini mungkin tepat menggambarkan semangat dalam diri banyak orang ketika ikut dalam vaksinasi COVID-19. Saudara, sebagai orang awam, saya atau mungkin juga saudara berharap setelah menerima vaksin tidak terjangkit virus COVID-19. Akan tetapi, ternyata muncul kegamangan ketika kita mendapat berita bahwa ada orang yang sudah menerima 2 kali vaksin ternyata dilaporkan positif COVID-19. Berita itu selain menimbulkan pertanyaan besar tentang keampuhan vaksinasi tersebut, juga memunculkan kekhawatiran bahwa pandemi ini akan menjadi never ending story. Untuk itu, saya pun kemudian mencari informasi guna menemukan jawaban. Dan puji Tuhan, saya menemukan penjelasan. Saudara, dalam beberapa website terpercaya yang sudah saya baca, disampaikan bahwa ternyata penyuntikan vaksin pertama bertujuan untuk memicu respon kekebalan awal agar tubuh mengenali virus COVID-19. Sedangkan dosis kedua yang disuntikan bertujuan untuk semakin memperkuat respon imun agar cepat membentuk antibodi. Artinya, pada saat menerima penyuntikan vaksin pertama sampai 2 minggu menuju penyuntikan dosis kedua, kita masih sangat rawan tertular karena pada saat itu belum ada kekebalan menghadapi COVID-19. Sedangkan antibodi baru akan terbentuk di hari ke-14 sampai dengan hari ke-28 setelah vaksin kedua disuntikan. Dan bahkan, setelah pembentukan antibodi pun, seseorang masih dapat tertular COVID-19 meski tidak akan menjadi sakit atau mengalami gejala yang parah. Saudara, penjelasan ini membuat saya tahu bahwa untuk mendapatkan manfaat maksimal dari vaksinasi COVID-19, kita tetap harus waspada dan jangan kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Dan penjelasan yang saya temukan itu ternyata tidak hanya membuat saya berhenti gamang soal vaksinasi, akan tetapi ternyata juga telah menjadi jalan Tuhan mengingatkan kembali tentang manusia baru. Kenapa? Karena ada kemiripan dalam hal respon si penerima yang harus tetap ada dalam kewaspadaan dalam menjaga dirinya. Saudara, seperti yang kita ketahui, Yesus dalam kematiannya telah menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Sebab darah Yesus, Anak Allah, menyucikan kita daripada segala dosa. Untuk itu jelas bahwa menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat telah meluputkan kita dari kebinasaan akibat dosa. Akan tetapi, sekalipun demikian saudaraku, ternyata itu bukan berarti kita telah kebal akan dosa. Sebab firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menerima bahwa sekalipun Kristus telah mati di kayu salib, setiap hari kita harus masih ada dalam peperangan rohani, di mana kita harus berjuang mewujudkan iman kepada Yesus dalam perilaku hidup sehari-hari dengan berperilaku hidup menjauhi perilaku dosa. Oleh karenanya, jangan kendor dan tetaplah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga akal budi kita terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kita peka pada kehendak Tuhan agar menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selalu berpeganglah teguh pada iman percaya agar kita tidak ikut arus dunia. Dan selalu menyatakanlah belas kasih, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bekerja sama dengan Tuhan, menyatakan keselamatan dalam dan melalui hidup kita dengan tetap ada dalam kewaspadaan, menjaga hidup kita jauh daripada si jahat. Untuk itu saudaraku, mari kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup tanpa cela di hadapan Allah. Sebab bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Tuhan Yesus memberkati. Amin.